ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizur rahman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana ila huda wa nahana 'anil ismi wal 'asyan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah An-Nahl ayat 18. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha-Rahman, yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita bersama-sama, sehingga alhamdulillah kita sekarang berada pada hari Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir tahun 1444 Hijriah. Berarti kita berada di bulan pertama tahun baru 2023 Masehi. Kita alhamdulillah masih dapat bernapas dengan segar, masih sehat walafiat. Semoga di tahun ini kita lebih baik daripada tahun kemarin dan ibadah kita lebih meningkat daripada tahun-tahun yang lalu, sehingga mencapai apa yang dikatakan husnul khatimah, yakni baik dari hayat. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah antara 3 masa, yaitu masa yang pertama disebut dengan yaumul mafqud, masa yang lalu yang telah lewat dan tak mungkin untuk kembali lagi. Dia pergi buat selama-lamanya, kecuali hanya kembali dalam ingatan dan kenangan. Dan itu pun ada 2 macam. Yang pertama kenangan yang manis, yang indah. Yang kedua kenangan yang buruk. Kalau kenangan indah, hati kita senang bahagia mengingatnya, yang dikatakan nostalgia, sehingga kita sering mengingat-ingat masa lalu yang menyenangkan. Tapi ada yang masa buruk, di mana perbuatannya penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Kadang-kadang kita menutup mata, menutup muka, memejamkan mata karena mengingat segala macam perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Maka kita disuruh untuk segera bertobat, minta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Kemudian waktu yang kedua adalah disebut dengan yaumul maudud, artinya hari yang akan datang. Namun waktu yang akan datang itu bukanlah sesuatu yang pasti bagi kita, karena semua orang tidak ada yang tahu kapan dan di mana ajal akan menjemputnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Surah Luqman ayat 34. Jadi maut itu adalah misteri. Kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Dulu ada orang berabai dari desa Mahang. Dia hijrah atau pindah ke kota Pontianak. Di sana dia membangun rumah, berkebun dan sebagainya, beranak bercucu, lama tinggal di sana. Setelah tua, dia ingin pulang ke Mahang, ke Berabai, biar ujarnya aku mati di kampung halaman. Setelah itu dia pulang ke Mahang. Ini sakanya di Mahang, kada dari ginang pinandu, lawan sidin tadi, karena sudah terlalu tua. Jadi na imbayan sidin sudah kada ada lagi, ada nang mati, ada nang pindah. Sehingga orang bertanya,
busuk kemana pian, hendak kemana, orang mana, kada denang penuhnya lagi. Akhirnya merasa terasing di Mahang tadi, lalu bulik lagi ke Pontianak, lalu meninggal di Pontianak. Nah jadi kada kau dikandaki, di mana kapan kita mati, kada kau dikandaki. Itu Allah yang menentukan. Biai ardin tamut, di bumi mana kita akan meninggal dunia. Kemudian yang kedua, kapan kita mati juga kada tahu. Kada mesti orang yang sakit itu mati. Ada nang sakit dia gaduh, oleh nang sehat dibersihi, dimandi, dilap. Sangannya pada orang sehat itu mati, pada nang garing tadi, nang garing ada sing matian. Nah jadi itulah misteri kematian. Makanya kita harus selalu siap, kapan aja dijemput nyawa kita siap. Yang kedua, bagaimana kita mati. Nah yang ketiga, bagaimana kita mati, kita kada tahu. Bisa husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, atau su'ul khatimah, jahat dalam keadaan akhir hayatnya. Nah kita kada tahu. Oleh karena itu Nabi berpesan kepada kita, ujar Nabi, innama a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Jadi akhir kita berbuat, itulah amal kita yang dihitung. Kalau akhir kita baik, apalagi mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhal jannah, dia akan pasti masuk ke dalam surga. Nah supaya kita akhir yang baik, lalu kita biasakan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jangan ada terpikir, dan kalau terpikir mengerjakan kejahatan, coba ingat, jangan-jangan kita akan mati saat mengerjakan kejahatan itu. Ingat kita, insya Allah terhindar daripada perbuatan jahat. Dulu waktu ulun bertugas di Kanwil di Pak Provinsi, mengkoordinir untuk keberangkatan para ulama sekalsel studi banding ke mana, ke Jombang, Pasuruan, kemudian lagi terus ke Guntur, ke Ponorogo, terus ke Jawa Tengah, sampai ke Jakarta menemui Pak Idam Halid waktu beliau masih hidup. Lalu sampai di Jawa Timur, menginap di Hotel Pelangi, waktu itu di muka lapangan, nginap di sana. Jadi ujar kawan, ulama juga kawannya kan ketua-ketua ulama sakalsa nang dibawa nih, kalau nang tukang bawa. Bahari Pak Said lagi wakil gubernur, beliau juga ikut mendanainya studi banding ke Jawa. Jadi ujar seorang ulama, ada orang sebutkan ulamanya, coba kita berjalanan aja ke Hotel Jakarta sana. Jadi ada Malang ke Hotel Jakarta. Nah, Hotel Jakarta itu tempat orang berbuat mesum di sana, hotel bebas. Ujar ulun, apa kasih itu? Wah, ikamnya ujar kolot benar, ujar ulama tadi. Karena papantan peguruan ulun, jadi sedih menyambut kolot benar ikamnya ujar. Ujar bersih ya, kita mati di situ, tak berem ke benua, mati di tempat mesum. Jadi orang kada umpat ya, kada jadi, orang kada enak ke sana. Akhirnya kada jadi melihat Hotel Jakarta. Jadi Malang itu ada Hotel Jakarta, hotel yang tempat berbuat mesum di sana, bebas, hotel bebas. Nah, jadi itulah kita terpikir, jangan-jangan kita meninggal waktu berbuat jahat, waktu menaikin kwitansi palsu, pas meninggal jahat, kita terhitung orang yang jahat. Ujar Nabi, seseorang itu dihitung amalnya ketika akhir hayatnya. Innama amalan bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu dihitung ketika akhir hayatnya. Jadi ini kalau kita ingat ini, insya Allah kita akan selamat daripada mengerjakan yang tidak baik, yang bukan-bukan. Nah, tapi kematian itu pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Jadi setiap yang berjiwa pasti akan mati. Dan hanya pada hari kiamatlah akan disempurnakan balasannya. Jadi kalau ada balasan di dunia ini hanya persapot aja, belum lagi nang bujur balasan daripada Allah. Apakah balasan pahala atau dosa yang dibalas oleh Allah dengan segala macam kemudaratan, itu hanya persapot saja, belum lagi nang sebenarnya. Nang sebenarnya itu setelah hari kiamat, itulah balasan yang sebenarnya. Kemudian diteruskan lagi, faman zuhziya 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Siapa-siapa yang dilepaskan daripada siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu yang bagaimana? Yang selamat daripada siksa neraka. Jadi neraka ini sepertinya mengancam oleh kita. Siapa yang selamat? Beruntung. Jadi sepertinya kiri kanan muka belakang ancaman neraka selalu ada di hadapan kita. Makanya neraka itu kan ada delapan tingkat, 8 pintu. Nah pintunya menganga. Angka 8 kan huruf Arab menganga kayak ini. 7, angka 7 menganga, angka 7. Kalau 8 berbalik. Jadi angka 7 ini menganga. Jadi mudah sekali masuk neraka, gampang masuk neraka. Karena menganga terus. Malah neraka selalu berseru, mayazid, mana lagi. Nah akan masuk ke dalam perutku jadi neraka. Menagih terus neraka ini. Siapa yang menjadi belaman api neraka? Karena menganga terus. Tapi kalau surga itu ada 8 pintu. 8 pintu itu tertutup kan huruf Arab. Artinya harus melalui perjuangan untuk membuka pintu surga. Harus berjihad melalui perjuangan yang keras supaya kamu masuk ke dalam surga. Am hasibutum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Baru nyata bagi Allah, kamu itu orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, dan belum nyata engkau sebagai orang yang bersabar. Nah, jadi itulah siapa yang terlepas daripada neraka, maka dia akan selamat. Jadi seakan neraka itu selalu mengancam. Ujar orang bahari, titik-titik daun rumbia gugur bahalang. Apik-apik hidup di dunia, sebab api neraka menghadang. Nah, api neraka sudah menghadang. Nah, karena itu kita disuruh untuk memperbanyak perbuatan takwa. Takwa itu berasal daripada waqa yaqi wikayatan. Artinya apa? Artinya hati-hati menjaga diri. Hati-hati menjaga diri, jangan sampai terperosok ke jurang api neraka. Jadi kita melihat kasus-kasus yang ada sementara ini kan berseliweran orang-orang yang masuk neraka seperti korupsi. Korupsi itu kan menggunakan uang negara dipakai untuk pribadi. Kayak apa itu minta ampunnya kepada seluruh masyarakat. Berat ampunnya kalau korupsi ini. Kalau kita mengambil barang orang, paling-paling kita minta maaf dan ampunnya, habis kisah. Tapi kalau korupsi itu, kemana kita minta ampun? Duit rakyat sama anti korupsi, luar biasa. Itu dosanya. Sehingga orang mengatakan korupsi itu lebih berbahaya daripada teroris. Kalau teroris paling-paling hanya membahayakan sekelompok 2 kelompok orang, tapi kalau korupsi seduniaan, se-Indonesiaan akan dirugikannya. Itu korupsi. Dan sementara ini masih berlangsung di mana-mana ada penangkapan. Tidak terkecuali Menteri Agama 2 yang terlibat korupsi. Menteri Agama yang masih dalam penjara. Tetapi satu sudah lepas, satu lagi masih belum. Jadi itulah perbuatan yang
dapat membahayakan kita. Sehingga Allah mengatakan wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan di dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jadi banyak yang tertipu dengan kesenangannya, merasa berkuasa, merasa hebat. Ingat kasus Sambo, kan segala-galanya ada di tangannya, kekuasaan ada di tangannya, kesugihan ada di tangannya, segala-gala ada di tangannya. Akhirnya dia berbuat sama nanti menurutkan karena nafsu. Itu karena apa? Karena kesenangan di dunia ini dia tidak sadar hanyalah kesenangan yang menipu, hanya yang sementara. Tapi banyak manusia yang tidak tahan dengan kesenangan di dunia. Banyak semut yang mati karena manisnya gula daripada karena asamnya cuka, ya kan? Nah, dengan kesenangan dia tergelincir, akhirnya masuk penjara. Itu hanya persepot, belum lagi di akhirat kayak apa? Maka ujar Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru alabi, tiap-tiap daging yang terbit daripada yang haram-haram, api neraka yang lebih utama baginya. Itu bahayanya. Jadi segala tingkah laku perbuatan hingga condong kepada neraka terus. Karena itu tadi pupuknya daripada yang haram-haram. Anak kita kan, kalau diberi makanan yang haram-haram, sehingga kadang-kadang dinasihati dituduhi, tetap saja menjadi anak ugal-ugalan nakal buruntal. Karena pupuknya daripada pupuk yang haram. Sama dengan ulat dalam bangkai, lamak pang, berenang awaknya makan nomor gizi, tapi karena nang haram-haram, akhirnya masuk neraka, berbahaya. Nah, para hadirin sekalian, jadi oleh karena itu jangan sampai kita tertipu dengan dunia yang maya, dunia yang hanya sementara. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersugi di maku Jawa, marugi baru berlaba. Biar kita ya seada-adanya saja, supaya apa? Supaya hidup itu mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, nah kemudian untuk supaya kita hidup ini terarah, maka Nabi menasihatkan kepada kita. Apa nasihat Nabi? Riwayat daripada Al-Hakim, daripada Abu Nuaim dalam kitab Hilyah, Rasulullah menasihati seorang laki-laki, ujar beliau, iltamim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakamika, waginaka qabla fakrika, waparawaka qabla surika, wahayataka qabla mautika. Ujar Nabi, hendaklah engkau memanfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Mudamu sebelum datang tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang miskinmu, waktu longgarmu sebelum datang waktu sempitmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi nasihat Rasulullah ini walaupun kepada seorang laki-laki, tapi juga kepada kita semua. Memanfaatkan 5 waktu sebelum datang waktu yang 5. Yang pertama adalah kehidupan sebelum mati. Karena hidup ini merupakan modal utama bagi kita, waktu yang sangat berharga. Kesempatan bagi kita untuk menanam amal kebaikan. Di dunia bertanam, di akhirat mengatam. Kalau kada danang ditanam-tanam, apa nang dikatam di akhirat kena. Jadi kesempatan membekali diri kita dengan bekal takwa yang sebanyak-banyaknya sebelum kita melanjutkan perjalanan ke dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Jadi itulah mestinya kita harus membekali diri kita dengan takwa. Apa arti takwa? Takwa tadi sudah kita jelaskan, yakni berasal daripada waqa yaqi wikayatan, artinya hati-hati menjaga diri daripada kemurkaan Allah. Baik diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, jangan sampai menimbulkan kemurkaan Allah. Itu orang yang takwa. Jadi waktu di pengadilan agama, sering menasihatkan, jangan suka memancing-mancing kemurkaan Allah.
Kalau Allah murka, gunung bisa pecah, air bisa banjir, tanah bisa longsor, bisa terjadi gempa. Kalau Allah murka, apa perbuatan yang dimurkai Allah di pengadilan itu? Abgadul halal indallahi talak. Sesuatu yang halal tapi amat dimurkai Allah adalah talak. Jadi kalau banyak terjadi talak, berarti sama dengan memancing-pancing kemurkaan Allah. Makanya saya nasihatkan kepada kawan-kawan, kalau talak itu ditunda atau dinasihati supaya jangan jadi bercerai suami istri. Sebab itu adalah pangkal daripada bala bencana dalam rumah tangga. Allah murka kalau terjadi talak, aras Tuhan goncang. Maka oleh karena itu, sedapat banyaknya para hakim itu harus menekan angka perceraian. Jangan sampai suka banyak terjadi perceraian di pengadilan agama. Dan memang angka perceraian di pengadilan agama ini tinggi. Kadang-kadang ada sampai 27% angka perceraian. Jadi kalau 100 yang cerai, 27 dari 100 yang kawin, 27 yang cerai. 27% daripada perkawinan. Itu kan angka yang tinggi, lebih daripada seperempat. Luar biasa, berarti itu memancing-mancing kemurkaan Allah. Nah, oleh karena itu supaya negeri kita aman, tenang, damai, maka kita berusaha untuk menasihati para pihak itu supaya jangan mudah menjatuhkan cerai. Kemudian yang kedua adalah masa muda sebelum datang masa tua. Karena saat muda orang masih memiliki tubuh yang kuat dan sehat, bisa melangkah dan melaksanakan apa yang diinginkannya. Berbeda dengan orang yang sudah tua. Sudah tua ini kan sudah serba lemah, pipi kandur, mata kabur, rambut huban bahambur, bejalan tamarata undur, behira bucur, akhirnya masuk kaliang. Nah, masuk kaliang kubur itu orang tua. Jadi mestinya kesempatan di waktu muda itu jangan disia-siakan dalam perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Namun saya disayangkan banyak pemuda-pemuda yang menyanyiakan masa mudanya karena ada filosofis dari barat, orang kafir, nikmatilah masa mudamu sepuas-puasnya. Karena dia berpedoman hidup ini hanya sekali, di akhirat ada dipertanggungjawabkan lagi. Itu adalah orang kafir. Nah, jadi banyak yang salah anak-anak muda kita, sehingga masa muda untuk bersenang-senang. Maka oleh karena itu masa muda jangan sampai disia-siakan. Memang pahit rasanya madu, tapi baik untuk kesehatan. Gunakan masa mudamu untuk kelak kehidupan pada masa yang akan datang. Kemudian setelah itu lalu yang ketiga, masa sehat sebelum sakit. Kesehatan merupakan nikmat yang besar sekali yang tidak ternilai harganya. Kesehatan itu sebenarnya ada kekayaan kita yang melimpah, yang tidak diketahui nilainya kecuali orang yang sakit. Yang sakit baru merasakan betapa mahalnya harga kesehatan itu. Perhatikanlah orang yang sedang terkulai, lemah karena sakit yang menderanya. Mereka bersedia mengeluarkan biaya berapa saja pun demi untuk memperoleh kesehatan kembali. Operasi mau, dipotong mau, dibedah mau, itu pun belum tentu baik demi untuk supaya kembali pada sehat. Jadi nikmat kesehatan itu ada nikmat yang sangat besar sekali. Karena itu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu sehat. Bagaimana caranya memanfaatkan? Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan menghadang sakit, hanya hendak ke masjid, hendak beribadah. Tapi waktu sehat inilah yang kita pergunakan, memanfaatkan sebanyak-banyaknya supaya jangan menyesal nanti.
Kemudian yang keempat adalah masa longgar sebelum datang masa sempit. Itulah nasihat Rasulullah. Namun ironisnya banyak orang yang menggunakan masa luangnya dalam kegiatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, sehingga dia rugi dan tertipu oleh keadaannya. Rasul bersabda, "Nikmatani maghbunun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu tertipu. Artinya dia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya sehingga mengalami kerugian pada kedua nikmat tersebut, yakni kesehatan dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi banyak manusia yang melalaikan daripada kesehatan dan waktu yang luang ini. Lambat jalan si kura-kura, mau dipanggil tak punya nama. Hati menyesal tidak terkira karena menyia-nyiakan masa mudanya. Yang kelima, masa kaya sebelum fakir. Ketika seorang kaya, maka dia bisa memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan sebelum didatangi oleh kemiskinan, sebelum datang ajal, sebelum datang hari kiamat. Jika terlambat, maka penyesalanlah yang akan didapatnya. Sesaat dulu pendapatan, sesaat kemudian tiada berguna. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun." Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, yakni hari kiamat, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat, dan orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 254. Kemudian ayat yang lain Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan illa jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sesaat saja, sebentar saja, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan termasuk orang yang saleh." Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Jadi ayat ini menggambarkan penyesalan dikala meninggal dunia, ingin dikembalikan lagi untuk bersedekah. Kenapa kada salat? Kenapa kada puasa? Ya Allah, kembalikan aku supaya aku salat. Ya Allah, kembalikan aku supaya aku berpuasa. Artinya nang gampang aja yang kita kerjakan, yakni menambahkan harta semampu kita, sekuasa kita manfaatkan. Tapi kebanyakan kita lalai, tidak memanfaatkan harta kita. Setelah meninggal baru menyesal, kenapa aku sama ada memanfaatkan hartaku untuk menyumbang pembangunan masjid misalnya, nah, untuk membantu orang yang kesusahan. Nah, lalu menyesal dengan penuh penyesalan. Makanya kalau ada orang minta sedekah tuh bari, nah datang ke rumah bari, jangan dimemai. Kita beri mereka sedikit barang, kalau ada yang banyak kita beri sedikit. Supaya apa? Supaya nanti jangan menyesal. Jadi kita sedekah, dan sedekah itu ada tutfaul bala. Sedekah itu dapat menolak bala, menolak bencana. Bala tidak akan menemui sedekah, itu Nabi. Jadi kalau kita bersedekah, insya Allah kita terhindar daripada bala bencana. Mungkin sudah ulun kisahkan dulu waktu di Turki. Waktu di Turki itu ulun tergugur di eskalator nang naik tangga berjalan dona. Pas panangahan, maandak tas di muka,
di hadapan kita nih. Tuh, eskalator itu kan ditunjulnya tangga di muka tuh, lalu ditunjulnya tas pas ulun lalu ke Karabah gugur gede kapalane belakang Rabah di eskalator itu, jadi kepala jatuh ke bawah. Untung di bawah itu ada kakawanan pamudi dan segalanya menyambut jadi itu tergulung sampai ke lantai. Lalu alhamdulillah ada delicate sedikit pun. Padahal kapalannya karena wase itu kan tangga itu kan tajam, eskalator tuh kan ada luka sedikit-sedikit. Nah alhamdulillah. Sekali ulun pikir ini hanya untuk ibrah aja, untuk pelajaran bagi kita. Ulun bersedekah di muka masjid Al-Haram, orang tuh menyapu di halaman masjid tuh nah, nyapu ada pesorong tuh nah, menyapu. Kiau sini, beri 5 rial. Ada lagi situ sini, beri 5 rial. Jadi setelah itu kan habis ihram di Makkah, kami kembali lagi ke Turki. Nah di Turki itulah yang terjadi kecelakaan. Jadi ulun berpikir mungkin jangan karena sedekah waktu di Makkah itu nah, sehingga diselamatkan Allah daripada kepala ini terbentur wasi, ada luka, ada apa-apa. Alhamdulillah. Nah jadi ulun merasakan kebenaran hadis itu, as-sadaqatu tutfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Nah jadi ulun rasakan sendiri. Jadi kalau ada orang minta sedekah ke rumah, berarti kita bersyukur, berarti menolak bala, lawan kita berilah sakadarnya apa yang kita mampu. Sakadarnya berarti dia datang itu untuk menolak bala kita, menolakkan bala kita. Jadi itu ulun ulun tanamkan di dalam jiwa. Sedekah itu adalah betul-betul manfaatnya sangat besar sekali bagi kita. Tapi bukan untuk menolak bala kita bersedekah lillahi ta'ala, kita lillahi ta'ala. Cuma itu hanya sekedar manfaat, sekedar hikmatnya. Hadirin sekalian berbahagia. Jadi pada saat itu penyesalan yang sudah tidak akan bermanfaat lagi. Sesal dalam pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jadi kita gunakanlah segala macam kesempatan kita sebelum datang masa-masa yang 5 macam tadi. Yakni masa muda sebelum tua, sababaka qabla haramika, masa muda sebelum tua, masihhataka qabla sakamika, pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Kemudian waginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang miskinmu. Wa faragaka qabla sugrika, masa waktu longgarmu sebelum datang masa sempitmu. Wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Itu kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebanyak-banyaknya. Jadi supaya hidup kita ini jangan sampai menyesal nanti di akhirat, kita pergunakan sebaik-baiknya. Nah para hadirin sekalian berbahagia, demikian apa yang disampaikan. Kemudian kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada pertanyaan? Ada yang dikonsultasikan? Ada. Waktu masih ada lagi berapa menit? 11 menit ya. Ada lagi hadis Nabi. Jadi setiap orang itu banyak sekali mendapat nikmat yang dianugerahkan Allah padanya. Namun di akhirat semua nikmat itu akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah nanti. Semua nikmat sumalatus aluna yauma idzin aninain. Kemudian akan ditanya semua nikmat yang kita terima, hatta ampus sampai napas pun yang kalau masuk ini akan ditanya oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan.
Nah, andai kata manusia itu tidak ada yang dipertanggungjawabkannya di akhirat kelak, maka masalahnya itu selesai. Jadi koruptor silahkan, jadi penjahat besar silahkan, jadi penipu ulung silahkan. Kalau manusia itu matinya seperti binatang, mati jadi tanah habis perkara. Nah, tapi tidak, manusia mati adalah awal kehidupan yang baru untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang diperbuatnya selama hidupnya di dunia ini. Maka dia menyesal dengan penuh penyesalan. Dia berkata, ya laitani kuntu turaba. Wahai celakanya, kenapa diriku tidak menjadi tanah saja. Jadi dia menyesal di akhirat nanti ketika akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Ternyata dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Maka dia minta jadi tanah aja. Mati jadi tanah habis kisah kayak binatang. Tapi tidak, manusia. Mati itu adalah awal daripada kehidupan yang abadi. Jadi setelah mati akan dihidupkan kembali, akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dikerjakannya. Jadi itulah ratapan jiwa, rintihan kalbu para ahli neraka yang tidak dapat mempertanggungjawabkan dosanya akibat amal jahatnya di dunia. Nah, maka secara garis besar ada 4 macam nikmat yang harus dipertanyakan. Sebagaimana tersebut di hadis Nabi, lan tazula qadama abdi yaumil qiyamah hatta yas'alu an arba'i salim an umrihi fima abna wa an sababihi fima abla wa an malihi aina tasabah wa fima anfaqah wa an ilmihi maza amila bihi. Tidak bergeser kaki anak Adam di hari kiamat nanti kecuali diajukan 4 macam pertanyaan. Pertama, nikmat umur, kemana kau habiskan? Kedua, nikmat masa mudamu, kemana kau gunakan? Ketiga, nikmat harta, dari mana didapat dan kemana kau pergunakan? Keempat, nikmat ilmu, kemana kau manfaatkan? Jadi betapa kita akan menjawab semua pertanyaan apabila tidak sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu. Nikmat hidup, kita menikmati udara yang segar, matahari bersinar, makanannya enak. Adakah sudah kita syukuri mengisinya dengan amal kebajikan sebagai bekal akhirat, atau umur kita berlalu tanpa kebaikan? Hidup dipergunakan untuk memperturutkan kehendak hawa nafsu. Nah, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, masa muda, kemana kau pergunakan? Di mana tulang belulang, badan masih tegap, panca indera masih sempurna? Adakah dipergunakan untuk menuntut ilmu pengetahuan, kerja keras untuk bekal di hari tua, atau masa muda dipergunakan untuk bersenang-senang, bersantai-santai, atau pergi ke tempat maksiat? Tobat nanti saja kalau sudah tua. Padahal umur kita kada berbau, kita kada tahu kapan meninggal dunia. Banyak pemuda-pemudi yang terjerumus dengan kemaksiatan. Yang ketiga, harta di mana didapat dan kemana mempergunakan. Setiap orang memang perlu harta untuk menunjang kehidupan, tapi bukanlah uang segala-galanya. Oleh karena itu, harta dicari dengan jalan yang halal dan dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat itu. Banyak yang salah menggunakan harta sehingga harta membawa fitnah. Karena harta banyak orang bersaudara berpatah arang, berpatah lidi, tidak bertegur sapa. Karena harta kadang-kadang malah ada yang saling bunuh-membunuh karena berebut harta warisan. Padahal Rasulullah bersabda, yadkhul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi kada berewaan sampai 3 hari aja itu sudah dicap tidak akan memutuskan silaturahmi, dicap tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi jangan karena harta lalu kita kada berewaan, bersaudara, berdangsana, berjiran tetangga. Jangan. Itu akan hilang pahala puasa kita, hilang puasa salat kita, hilang puasa sedekah kita kalau kita berewaan. Kalau kita tidak bertegur sapa, kada berewaan. Nah, jadi oleh karena itu dengan kawan-kawan pun, karena di Muhammadiyah kadang-kadang berbeda pendapat, kadang-kadang kada bertegur sapa, ujaran jangan. Muhammadiyah ini hanya alat
untuk menyatukan kita, untuk mengamalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Jangan sampai karena Muhammadiyah lalu pada bersalaman kada hakul, kada berewaan. Itu adalah kesalah. Artinya kita samalah mengunjun, ditanggung unjun kita kalau kita tercampur. Nah, jadi Muhammadiyah ini hanya alat organisasi untuk melaksanakan ajaran Islam yang sebenarnya. Maka oleh karena itu kalau ada masalah-masalah, makanya di Muhammadiyah ini pertama ikhlas kita, bukan ada kepentingan pribadi. Yang kedua islah itu kalau ada saling sengketa beda pendapat, maaf-maafan, dirundingkan, dimusyawarahkan, sehingga tetap bertegur sapa, tetap bercengkrama. Jadi sering ulun nasihatkan begitu, supaya jangan sampai karena kita berpecah belah tidak bertegur sapa merugikan. Nah, kemudian yang keempat, ilmu didapat dan kemana dipergunakan, apakah untuk kebaikan umat atau untuk membohongi masyarakat demi keuntungan pribadi, apalagi sebagai ulama berdusta atas nama agama, yang bid'ah dikatakan sunnah misalnya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh nabi kita, man kadzaba alayya muta'ammidan fa yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, kata Rasulullah, maka tempatnya disediakan di dalam api neraka hari 1000 hari. Itu bahayanya kalau orang alim, seorang ulama, tapi berfatwa dengan fatwa yang salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tempatnya itu disediakan di dalam api neraka. Jadi makin alim, makin berat tanggung jawabnya. Nanti di akhirat dia, Rasul berkata, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himar birraha fayajtama'u ilaihi ahlun nar fayaqul ya fulan ma'alak. Jadi nanti di hari kiamat dilempar mereka itu ke dalam neraka, maka keluarlah paparutannya, tabue paparutannya, lalu paparutannya tak kait di suatu tempat, lalu dia berputar seperti putaran himar, menggiling padi, menggiling gandum, berputar-putar. Lalu berkerumun ahli neraka, ujar ahli neraka, kenapa engkau seperti begini, wahai fulan? Mengapa engkau? Tidakkah engkau dulu menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Jadi ulama yang disiksa tadi dia menyebut benar, aku dulu menganjurkan kebaikan tapi aku kada mengerjakan, dan aku mencegah kemungkaran tapi aku mengerjakan kemungkaran, sehingga aku mengalami seperti ini. Jadi berat sekali sebagai ulama kalau dia berdusta atas nama agama. Hadis Bukhari Muslim. Jadi oleh karena itu ilmu yang kita dapat itu akan ditanya kemana akan digunakan. Jadi kesimpulannya tidak bergeser anak cucu Adam dari di hari kiamat nanti, kecuali dia lulus dengan 4 pertanyaan. Nikmat umur kemana kau habiskan, nikmat masa mudamu kemana kau pergunakan, nikmat harta dari mana didapat, kemana kau pergunakan, nikmat ilmu kemana kau manfaatkan. Demikian para hadirin sekalian yang berbahagia, kalau sudah terdengar azan, tentu waktu salat telah tiba. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.